Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di tanggal 10 bulan Mei ini, yaitu bulan ketiga kita harus beribadah di rumah masing-masing. Ya, saya ketika bergumul untuk menyampaikan apa yang mau dibagikan kepada jemaat Tuhan, maka Tuhan mengingatkan kepada saya tentang mengerjakan amanat agung Tuhan. Ya, saudara, Great Commissioning atau amanat agung ini merupakan pelajaran yang paling utama di dalam setiap sekolah teologi yang bersifat penginjilan. Ya, nah, saya mendengar banyak kesaksian dari beberapa kesaksian orang-orang yang mengalami serangan sakit penyakit COVID-19 ini. Dan mereka dipakai Tuhan untuk menjadi saksi di rumah sakit. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan menolong mereka walaupun mereka dalam kondisi yang payah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi masalah yang kita sedang hadapi, yaitu masalah wabah corona ini, banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang sakit, dan bahkan beberapa tempat tingkat kematian yang besar seperti di Italia, di Ekuador, ya, kematian massal itu begitu menakutkan dan menimbulkan kepanikan di mana-mana. Orang-orang menjadi ketakutan karena virus ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa orang menjadi panik dan menjadi trauma. Dan saya mendengar tadi saya membaca di surat kabar bahwa rumah sakit jiwa sekarang kebanjiran pasien karena banyak orang yang mengalami stres, bahkan ada yang stres tingkat berat dengan berita-berita COVID-19 ini. Dan sebagian orang menjadi satu dengan lainnya curiga, terus marah karena ada orang yang membawa virus ini datang ke perkampungan mereka, sehingga orang-orang mengalami karantina atau isolasi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berita seperti ini membuat orang pun mengalami ketakutan ketika mereka mau berinteraksi dalam perdagangan, dalam bisnis mereka, sehingga ekonomi pun di mana-mana macet. Apalagi beberapa negara mengambil kebijakan lockdown atau orang-orang dikunci di rumah masing-masing atau social distancing. Ada pembatasan jarak untuk orang bersosialisasi dengan satu lain. Pemerintah melarang orang bepergian, berakibat bangkrutnya beberapa bidang usaha seperti perhotelan, travel agent, transportasi, restoran, bioskop, tempat-tempat hiburan umum atau rekreasi umum, bahkan kantor dan industri lainnya seperti tekstil dan sebagainya, itu mereka mengalami kerugian yang besar. Beberapa teman yang memiliki perusahaan yang cukup besar di bidang sales otomotif pun mereka terpaksa harus melakukan pengurangan tenaga kerja karena dampaknya luar biasa. Nah, ketika orang mengalami kepanikan seperti ini, ya, ketakutan dan kekacauan ekonomi, apa peran kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen sejati untuk menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dan kita benar-benar menunjukkan bahwa diri kita itu milik Kristus? Jawabnya adalah saat banyak orang tidak memiliki contoh, banyak orang tidak memiliki pegangan yang kuat, ya, tidak memiliki orang-orang yang bisa jadi teladan atau yang diandalkan. Nah, di situ saudara dan saya bisa berperan untuk menyatakan inilah jalan. Ya, inilah jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi, orang-orang Kristen sejati akan bisa tampil sebagai saksi Kristus melalui kehidupan yang berkualitas. Ya, karena kesaksian hidup Kristen itu dapat menjadi cahaya
ya, menjadi iluminasi untuk memberi terang kepada dunia yang sedang ketakutan dan sedang dalam kegelapan yang tidak menentu ini. Ya. Nah, kita akan membaca dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 8 tadi, kamu akan menjadi saksiku. Ya, saksi di dalam bahasa asli atau teks asli Alkitab itu menggunakan kata martires. Ya, martires ya diterjemahkan menjadi saksi atau witness. Sebetulnya kata ini, martir ini merupakan baik secara letterlek atau figuratif, itu untuk menunjukkan kepada murid-murid Tuhan bahwa untuk menjadi saksi Tuhan itu memiliki konten tentang kemartiran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara udah sering mendengar kata martir. Nanti kita akan memberi penjelasan lebih detail tentang kata martir ini. Tetapi saudara harus bisa menangkap di sini bahwa kata martir ini itu berhubungan erat dengan pengorbanan. Kenapa? Karena sebagai umat Tuhan, ya sebagai umat Tuhan Yesus, saudara harus bisa memberikan pertunjukan kepada dunia cara hidup Sang Guru besar kita, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dunia luar itu dapat melihat kualitas unggul dari Sang Guru. Ya. Terus yang kedua, sebagai umat Tuhan, saudara dan saya itu harus mempraktekkan kehidupan Sang Guru. Nah, kalau saudara berkomitmen saya akan mempraktekkan kehidupan Sang Guru, maka saudara dan saya harus berani menyerahkan cara hidup kita masing-masing ya seperti cara hidup Tuhan Yesus demi untuk kehormatan Tuhan kita. Ya. Nah, untuk menjadi seorang saksi dalam konteks martir di sini, Tuhan memberikan tuntutan yang sangat ketat kepada orang-orang yang mau mengikuti Dia. Kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Saudara, yang dimaksud dengan kemartiran di sini itu adalah berbicara tentang spesifikasi atau standar yang ditentukan oleh Tuhan untuk jadi pengikutnya Tuhan. Yang pertama adalah orang tersebut harus mau menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya menolak apa yang menjadi eksistensi kita selama ini, ya. Mengabaikan apa yang menjadi jati diri kita selama ini. Misalnya, saya ini sebagai seorang yang kaya, saya sebagai seorang yang terkenal, saya sebagai orang yang punya jabatan yang tinggi, ya saya mempunyai kekuasaan, saya punya kehormatan, ya saya menikmati semuanya itu. Nah, itu disangkal karena tidak ada manfaatnya bagi kerajaan yang kekal. Kalau kita bukan orang apa-apa, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya kekayaan, bahkan kita merupakan orang-orang bagi masyarakat sebagai orang kelas 2, orang yang tidak mempunyai kekayaan dan sebagainya. Kita di bawah satu kungkungan tekanan hidup yang berat sehingga kita seringkali tidak percaya diri, kita rendah diri, kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak layak berhubungan dengan orang lain. Nah, saudara, kita harus menyangkal keberadaan kita sebagai orang yang tidak ada apa-apa tadi, dan kita harus mengambil sebuah keputusan dan berkata dalam jiwa kita, aku berharga di mata Allah, aku orang spesialnya Tuhan. Nah, ini menyangkal diri. Terus kemudian yang kedua, memikul salib.
Memikul salib itu bukan hanya sekedar saya mengalami penyiksaan seperti yang diperagakan oleh saudara-saudara kita di Filipina. Kalau pada hari Paskah itu mereka akan mengadakan prosesi penyalipan orang-orang yang mau benar-benar dipaku ya, disalib, tapi hanya berapa menit aja begitu. Nah, bukan seperti itu. Waktu saya ke Yerusalem, ada orang menawarkan penyewaan salib, kemudian kita pikul dari gedung Pilatus, rumah Pilatus, bekas Pilatus, sampai ke tempat penyaliban di Golgota. Itu ada jalan salib namanya, ya, Via Dolorosa. Nah, kita suruh mikul salib itu. Nah, itu bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi mikul salib ini itu berbicara tentang berani mengambil tanggung jawab. Ya. Nah, syarat untuk memikul salib berarti berani mengambil sebuah tanggung jawab itu merupakan syarat kedua untuk menjadi murid Tuhan. Kalau di dalam Lukas pasal 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, saudara, di dalam Lukas pasal 14 ayat 33 lebih detail lagi Tuhan berkata, orang untuk menjadi murid Tuhan harus berani melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ya, melepaskan apotasetai artinya mengucapkan selamat tinggal, farewell, ya, mengucapkan bye bye begitu ya, selamat jalan begitu, saudara. Nah, apa yang dulu menjadi kebanggaan kita, apa yang dulu kita menjadi kesenangan kita, menjadi tempat kita membuat diri kita ini bangga, membuat diri kita lebih hebat, membuat diri kita nyaman, itu harus berani kita tinggalkan, kita berani lepaskan, ya. Selama bertahun-tahun banyak orang Kristen hidup di dalam pengaruh dunia. Pengaruh dunia ini seperti candu. Saudara pernah nggak melihat orang yang kecanduan narkoba atau alkohol gitu? Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah ditumpangi oleh sepasang suami istri yang kecanduan narkoba. Ya, tantenya menitipkan kepada saya supaya pasangan ini ya dengan satu anak kecil itu yang suami istri itu dulu pecandu narkoba itu bisa dipulihkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika bersama saya sekitar ada berapa bulan itu keluarga ini pulih ya. Suaminya yang dulu narkoba ya, pemabuk itu bisa pulih ya. Selama kami layani itu menjadi normal. Tetapi begitu kita pulangkan ya, kita pulangkan kembali ke keluarga ini, keluarga mereka, dan mereka memulai hidup mandiri, saya mendengar bahwa si suami tadi kembali kambuh ya dalam kebiasaannya bermabuk ria dan bernarkoba. Sampai akhirnya saya mendengar bahwa rumah tangganya hancur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini menggambarkan ada banyak orang Kristen, mereka tidak tahan ketika mereka menghadapi dunia, mereka kembali kepada kubangan yang lama. Saya pernah melayani satu orang pria yang selama hidupnya, selama dia berumah tangga itu dia suka berselingkuh, suka berpetualang ya. Dan ketika kami layani dia untuk beberapa saat menjadi seorang suami yang baik, yang setia. Tapi kemudian setelah dia berpisah dengan saya mendengar bahwa dia jatuh di dalam perzinahan kembali dan menghamili orang lain, wanita lain. Nah, saudara, ada banyak orang tidak tahan bertarak, tidak tahan untuk mengekang keinginan dosanya. Kenapa? Karena dosa ini sudah terlalu lama, bertahun-tahun itu diengkramin, ya. Seperti kayak telur diengkramin sama induk ayam sampai akhirnya dia menetas, ya. Nah, saya akan memberikan tadi seperti contoh-contoh tadi itu merupakan contoh dari keinginan dunia yang begitu kuat, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu menarik orang
sampai mereka bisa keluar dari kehendak Allah. Ya, ada banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena mereka tidak tahan untuk mengendalikan diri mereka, ya, tapi mereka tunduk kepada keinginan daging mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang jenis kayak begini itu tidak mungkin bisa diterima surga walaupun dia setiap minggu dia ngaku saya percaya kepada Yesus, ya. Dan Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 itu Allah cukup mempunyai alasan untuk menolak seseorang masuk di dalam kerajaannya, yaitu ketika orang itu tidak mau melakukan kehendak Bapa. Ya, tidak mau melakukan kehendak Bapa. Maka tidak ada jalan lain, tidak ada pintu yang lain kecuali bahwa orang itu harus mau melepaskan keterikatan dengan dosa yang menyusup di dalam daging. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita memiliki kesempatan emas, ya, untuk menolong orang-orang yang seperti itu, yang saya gambarkan seperti itu, untuk keluar dari ikatan yang membelenggu dia, di mana mereka tidak bisa melepaskan dari ikatan dosa, di mana mereka tidak bisa lepas dari kegelapan yang menyelimuti mereka. Nah, orang-orang yang dimabuk dunia tadi, dimabuk kedagingan, dimabuk oleh keinginan mata, keangkuhan hidup, itu otaknya sudah seperti yang saya bagikan dalam firman Tuhan tengah minggu kemarin, otaknya itu sudah dirusak oleh iblis, ya, dihancurkan oleh iblis sehingga mereka tidak dapat lagi merasakan kekudusan Allah. Orang yang sudah dikendalikan oleh dosa itu melupakan kekudusan Allah, karena seperti kebo yang dicucuk hidungnya, kemana dosa itu menyeret, orang itu akan pergi, ya, akan melangkah ke sana. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan punya kesempatan untuk jadi saksi. Nah, tetapi orang untuk menjadi saksi itu tidak hanya sekedar pintar ngomong, pintar berkata, oh Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Kenapa? Karena kesaksian hidup ini itu lebih penting daripada kesaksian verbal. Untuk saudara bisa memiliki kesaksian hidup, untuk bisa membawa orang mengenal Tuhan, ya, saudara harus memiliki belas kasihan kepada orang lain. Saudara harus punya hati untuk berbagi hidup buat orang lain. Nah, untuk bisa membagi hidup bagi orang lain, saudara harus menyediakan ruang dalam pikiran kita untuk memperhatikan nasib orang lain dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, disinilah peran dalam kemartiran tadi, ya, mengesampingkan zona nyaman saudara demi untuk saudara mempunyai kesempatan memberi perhatian kepada orang lain dengan penuh belas kasihan. Tanpa pengorbanan ini, orang tidak akan bisa memberi perhatian kepada orang lain. Sebaliknya, orang akan menjadi orang yang munafik. Kenapa saya katakan begitu? Orang bisa berlaku seperti kayak orang baik, mau menolong, mau memberi perhatian. Tetapi karena tidak didasarkan pada belas kasihan yang murni, yang tulus, banyak orang melakukan kebaikan seperti itu karena hanya kewajiban agamawi. Terus yang kedua, untuk saudara bisa menjadi saksi yang baik, saudara harus mau memikirkan nasib kekekalan orang lain. Karena ketika orang lain tidak sampai kepada keselamatan yang dimaksudkan oleh Tuhan, maka Anda harus menyadari bahwa orang yang di depan Anda itu akan menghadapi masa depan yang mengerikan. Kenapa? Hidup terpisah dengan Allah di dalam kekekalan di neraka. Nah, Anda harus mampu berpikir 100 kali lipat untuk tidak membiarkan teman saudara, keluarga saudara
hidup di dalam kondisi yang tidak berkenan kepada Allah, dengan resiko pada suatu saat nanti akan ditolak oleh Tuhan. Saudara, sejak saya bertobat, ya, tidak terpikiran dalam benak saya untuk saya mengabaikan jiwa-jiwa yang terhilang. Ketika saya dididik oleh beberapa bapak rohani, ibu rohani saya, dan beberapa dosen-dosen Alkitab, saya menangkap satu pesan ini, ya, bahwa keselamatan jiwa-jiwa ini merupakan suatu prioritas dalam hidup ini, ya. Dan satu bayangan dalam hati saya adalah pada waktu saya muda dahulu, saya melalui hidup saya itu ada banyak orang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya saya terdorong terus selama puluhan tahun, 30 tahun lebih ini melayani Tuhan. Saya terdorong untuk mengajak teman-teman, ya, mengajak saudara-saudara itu berdoa untuk orang lain, membangun menara doa, berdoa syafaat bagi orang lain supaya Injil dapat diberitakan, Injil mempunyai jalan untuk sampai kepada hati banyak orang. Terus saya juga tidak berhenti-berhentinya, tidak bosan-bosannya untuk mengajar, memuridkan orang mengenal kebenaran, mengajar orang lain hidup di dalam kekudusan dan penurutan pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, saya mempunyai semangat yang terus, ya, tidak pernah pupus, tidak pernah padam, semangat untuk membagikan kesaksian Injil pada orang lain. Siapapun yang saya punya kesempatan, saya akan bersaksi, saya akan bercerita, ya, menyeberangkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan kepada orang lain, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab berapapun kekayaan, berapapun tinggi jabatan, ketenaran seseorang, ya, semuanya itu tidak dapat membayar jiwanya jika sudah terhilang. Itu sebabnya tugas setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan, dia harus mau untuk menjadi saksi Tuhan, ya. Setiap kesempatan, apapun yang kita punya, setiap rupiah yang kita punya, setiap kesehatan kita yang kita nikmati, itu adalah modal untuk kita menjadi saksi bagi orang lain, ya. Karena kita ini sejak Tuhan kembali ke sorga dan Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hati kita, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang akan terhilang atau orang-orang yang akan dilahap oleh api kekal. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan saya pribadi, apa yang ada pada saya, pekerjaan saya, rumah tangga saya, anak-anak saya, semuanya saya mobilisir, ya, saya mobilisasi untuk kepentingan kerajaan Allah, supaya setiap orang yang bersama-sama dengan saya, mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, saya selalu mempertimbangkan bahwa kesaksian orang-orang yang melihat neraka itu adalah sesuatu yang real atau sesuatu yang nyata. Saya tidak terlalu fanatik dengan doktrin A, doktrin B, ya, tentang neraka atau Hades atau Gehenna, ya. Tetapi satu fakta bahwa ketika orang tidak diterima oleh sorga, mereka akan terhilang selama-lamanya, ya. Nah, di sini saudara, ada dua hal dalam tugas selama kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saudara mempunyai tugas untuk memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, dari dasar ini, ketika orang percaya kepada Yesus di dalam Markus pasal 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis tidak di dalam penghukuman, diselamatkan, ya.
oleh iman kita mendapat modal. Ya, saya gambarkan seperti tiket, ya, tiket gratis, ya, untuk diselamatkan. Atau dalam arti bahwa tiket atau modal ini untuk memulai transformasi atau perubahan. Ya, saya katakan untuk memulai. Ya, karena ketika saudara dan saya itu percaya kepada Yesus, maka di sini Tuhan memberikan Roh Kudus. Maka di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini dinamos, ya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya, kalau Roh Kudus turun atas kamu itu sama dengan kita mendapat modal untuk diselamatkan, ya. Tetapi di sini ini belum membuat seseorang walaupun sudah percaya itu memiliki hak sah disebut sebagai huios atau anak-anak Allah, ahli waris Allah, ya. Nah, ada hal yang kedua yang saudara harus mengerti bahwa orang tidak hanya percaya dalam arti punya iman lantas dia bisa diselamatkan, karena di dalam Yakobus pasal 2 Alkitab mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati, ya. Artinya apa? Imanmu harus diolah sedemikian rupa sehingga apa yang engkau percayai itu terpancar dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi kalau kita mengatakan saya seorang Kristen, saya pengikut Kristus, tapi dalam kehidupanmu ini gak mencerminkan kehidupan yang kudus dari Tuhanmu, maka imanmu itu mati, imanmu itu kosong. Saya mau tanya kepada saudara, apakah Tuhan mengajarkan menjadi pejudi? Apakah Tuhan mengajarkan jadi pemabok? Apakah Tuhan mengajarkan engkau jadi tukang berantem, tukang gosip? Gak ada, ya kan? Nah, di situ harus ada sebuah transformasi. Nah, Roh Kudus ini menolong saudara dan saya untuk mengalami perubahan, mengalami transformasi. Seperti saya suka gambarkan, dari ulat berubah menjadi kupu-kupu, ada satu perubahan yang total. Nah, hal yang kedua, untuk mengalami transformasi tadi, saya bagikan kemarin di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga 16, ya. Orang harus mengalami pembaruan budi melalui pengajaran firman Tuhan. Ya, melalui pengajaran firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ketika firman Tuhan itu dituangkan dalam jiwa orang, dalam pikiran orang, dalam hati orang, maka firman Tuhan itu seperti kayak antibiotik, dia akan bekerja dan mulai menghancurkan bakteri-bakteri, ya, menghancurkan semua penyakit-penyakit jiwa yang sudah dialami oleh kita selama ini, ya, dan kita terus akan diperbarui, ya. Nah, untuk ini maka orang harus dididik untuk jadi murid Tuhan. Murid Tuhan. Ya. Nah, inilah proses menjadi murid Tuhan atau pemuritan itu adalah inti dari amanat agung. Ya, amanat agung. Ya, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19-20.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, proses orang diubahkan melalui firman Tuhan, melalui dimuridkan firman Tuhan, itu bukan proses yang terjadi dalam 4 tahun. Misalnya orang sekolah Alkitab, sekolah teologi, terus lantas kemudian dia berubah. Enggak, saudara, ini sebuah proses yang terus menerus selama hidup. Saya pernah bercerita, ada banyak orang-orang yang di sekolah teologi tetapi belum bisa menghilangkan sifat culasnya, sifat liciknya, bahkan sifat mencurinya. Bahkan ada anak-anak yang di sekolah Alkitab yang yang setiap pagi itu dididik untuk berdoa pagi, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi pada malam harinya melakukan sesuatu yang jahat dan hamil di luar nikah. Itu bukan suatu omong kosong, dan itu kenyataan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan seseorang itu bukan hanya terjadi pada waktu orang itu disekolahkan di sekolah Alkitab, ya, tetapi merupakan suatu proses yang terus menerus dari waktu ke waktu ketika orang itu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, bukan karena dipaksa, bukan karena nggak bisa sekolah yang lainnya, nggak ada biaya, terus kemudian ada beasiswa, mau nggak sekolah Alkitab, terus kita masuk di situ. Itu tidak menjamin orang berubah. Tetapi kalau saudara mempunyai kerinduan, haus dan lapar akan kebenaran, akan firman Tuhan, maka di situ saudara punya potensi untuk mengalami perubahan, ya, mengalami kebenaran dalam hidup saudara. Nah, ada pengusaha-pengusaha Kristen yang berdoa untuk kesuksesan usahanya dan berjanji, nanti kalau saya berhasil, saya akan memberikan separuh dari keuntungan untuk dipakai untuk kepentingan gereja. Nah, saudara, ada pengusaha-pengusaha yang berhasil seperti itu. Tetapi ketika uang itu memang sudah numpuk banyak dan dia mendapatkan banyak kekayaan dari hasil usahanya itu, apa yang pernah dijanjikannya itu memang masih dia lakukan. Dia memberi perpuluhan, dia memberikan persembahan khusus dan lain-lainnya gitu. Tetapi di situ dia tidak tahan dengan godaan-godaan, terus akhirnya dia melakukan hal yang mengerikan, yaitu hidup di dalam perzinahan. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang yang merupakan diaken dari satu gereja yang terkenal, di gereja luar biasa, tetapi dia mempunyai kehidupan ganda yang tadi saya sebutkan. Ya, orang-orang yang seperti ini menjadi batu sandungan, menjadi duri dalam pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, orang harus mengalami pembebasan untuk orang itu benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan. Karena setiap ketidakkudusan, setiap dosa yang masih menguasai seseorang itu akan merusak pekerjaan Injil, kesaksian Injil. Nah, itu sebabnya butuh pengorbanan. Ya, kemartiran di sini itu berbicara tentang keberanian untuk menderita ketika melakukan kebenaran dan melakukan kehendak Bapa. Sebab pada waktu saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, bukan karena kewajiban agamawi, di situ Roh Kudus mendorong saudara untuk mulai memotong bukan kulit katan secara jasmani, tetapi kulit katan hati dipotong. Pada waktu proses pemotongan itu suatu proses kematian diri, suatu proses pengorbanan diri yang luar biasa. Coba bisa bayangin kalau saudara itu terbiasa menghabiskan waktu jam-jam
saudara untuk mencari kesenangan Anda sendiri, ya misalnya nonton televisi atau jalan-jalan sama teman atau gadgetan begitu, terus kemudian saudara harus tinggalkan semua kebiasaan tersebut, ya, menghilangkan kebiasaan tersebut. Itu seperti saudara seperti disayat, ya. Tidak banyak orang yang tahan seperti ini. Atau yang saudara biasa karena punya uang banyak, saudara biasa beli ini beli itu, saudara pergi ke mall, ke shopping center, saudara borong semuanya walaupun tidak terlalu perlu, tapi sekedar saudara memuaskan mata saudara. Tapi ketika saudara mengerti kebenaran hal pemborosan seperti itu, saudara harus saudara mau tek gitu, wah, itu suatu penyalipan yang luar biasa. Karena biasa hidup mewah, biasa hidup sembrono seperti saudara harus cut. Itu pengorbanan, ya. Kebiasaan menikmati zona nyaman, hidup sendiri, tidak mau terganggu dengan urusan orang lain. Kemudian saudara mulai dididik untuk mulai memperhatikan orang lain, bahkan orang-orang yang saudara selama ini tidak saudara harapkan untuk berada dekat dengan saudara. Ketika seorang mau dipakai oleh Tuhan, ya, tidak ada batasan lagi dalam kehidupan sosialnya. Orang yang mau dipakai oleh Tuhan, orang Kristen sejati, itu harus bisa melihat mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Orang-orang yang terbuang sekalipun, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia sekalipun, orang itu juga menjadi target anak-anak Tuhan untuk menjadi orang yang disampaikan firman Tuhan. Nah, orang-orang yang kesenangannya mempercantik diri, kesenangannya untuk foya-foya, terus kemudian mengerti kebenaran, harus disalibkan dan kemudian mengubahnya. Nah, semua yang merupakan pemborosan hidup selama ini diubahkan menjadi kesempatan-kesempatan yang emas untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk berbagi hidup bagi orang lain, ya. Nah, saudara, ketika orang itu diubahkan, yang walaupun tadi merupakan kesenangan-kesenangan, itu orang itu tidak akan terpaksa, nggak akan merasa terpaksa untuk meninggalkannya. Dia akan dengan sukarela. Kenapa? Karena ada satu penggantian dalam hidupnya yang dulu merupakan untuk kepentingan diri sendiri, nah sekarang diganti untuk kepentingan Allah. Ya, orang yang punya uang, orang pergi ke kampung-kampung, orang yang pergi ke tempat anak-anak gelandangan. Saya ada seorang teman di Jakarta dulu, pengusaha roti, ya, punya outlet toko-toko roti yang banyak dan cukup berhasil. Saya dengar sebuah kesaksian dia, bagaimana dia membawa pulang seorang gelandangan yang kakinya borokan. Nah, ibu ini, ya, membersihkan luka borok dari si gelandangan itu. Saudara, kelakuan atau tindakan yang dilakukan oleh ibu ini itu menyentuh sopirnya yang bukan orang Kristen, yang bukan anak Tuhan. Dia berkata kepada majikannya ini, "Ibu, saya tidak pernah habis pikir ibu yang kaya raya itu mau memberikan tangannya untuk membersihkan gelandangan itu." Nah, oleh kesaksian itu sopirnya dimenangkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja mula-mula itu menampilkan peragaan pengorbanan yang luar biasa. Kita bisa lihat dari tayangan ini, ya, bagaimana jemaat mula-mula tidak mengalami keajaiban-keajaiban seperti zaman perjanjian lama. Kalau pada waktu orang-orang Israel itu dibuang ke Babel, mereka masih menikmati keajaiban Tuhan. Contohnya, waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ditangkap Nebukadnezar karena tidak mau menyembah patungnya, terus cemplungin di dalam dapur api dan mereka dibakar hidup-hidup, tapi mereka nggak kebakar, nggak mati. Tetapi orang
Kristen mula-mula di kota Roma ketika Nero menangkap mereka, apa yang terjadi? Sebagian dari mereka itu dimasukkan di dalam arena pertarungan dengan singa, sebagian lagi dibakar hidup-hidup. Kalau Daniel bisa lolos dari mulut singa pada zaman Darius, Sadrak, Mesak, dan Abednego lolos dari api dapur perapian yang menyala-nyala zaman Nebukadnezar, mereka bisa lolos. Tapi orang Kristen mula-mula tidak lolos. Ya, nah inilah ajaibnya. Walaupun mereka mati dengan cara yang mengerikan, tetapi mereka tetap setia, ya, tetap setia sampai mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, aniaya yang kejam dari abad ke abad dialami oleh orang-orang Kristen yang setia, itu tidak membuyarkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi kesaksian hidup mereka, ya, kesaksian hidup yang kudus ini, saya pernah membaca sebuah tulisan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari seorang pujangga kafir pada zaman Romawi tadi, ya. Mereka pujangga itu menuliskan sebuah tulisan bahwa mau tidak mau orang-orang kafir pada waktu itu mengagumi tentang kehidupan yang suci pada orang-orang Kristen gereja mula-mula dan kesetiaan mereka kepada Tuhan mereka yang disebut Yesus Kristus. Itu sebabnya maka orang-orang Kristen pada waktu itu disebut Kristen, artinya Kristianos, artinya pengikut Kristus, karena mereka memiliki kesetiaan sampai mati kepada Kristus. Tidak ada yang menakutkan mereka, dan itu di luar pemikiran orang-orang kafir pada waktu itu. Ya, dalam sejarah misionari, orang-orang Eropa yang terpanggil untuk menginjil seperti Normanson ke tanah Batak, dan banyak orang yang dikirim Tuhan ke Afrika seperti John G. Lake yang di Afrika Selatan. Mereka hidup susah dalam penginjilan, tapi mereka mau melakukannya demi untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kekristenan sekarang ini? Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi saksi di dalam masa wabah yang sedang melanda dunia ini? Alkitab mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, kata menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat itu sebetulnya yang kemarin saya sudah jelaskan berasal dari ayat yang ke-20, yaitu kehidupan yang hanya terbuat dari bahan-bahan murahan seperti kayu dan tanah liat, jerami, ya, itu satu bahan yang tidak berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, artinya ayat ini, ayat yang ke-21a ini, jika saudara mengubah kualitas hidup saudara dari kualitas yang cepete, dari kualitas yang tidak berharga, terus kemudian saudara ganti mengalami transformasi dari memiliki kehidupan yang berkualitas seperti emas, perak, dan permata, baru di situ ayat yang 21b, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak, dipakai tuannya untuk disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi betapa pentingnya kehidupan yang mempertahankan kekudusan, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan bagi setiap orang Kristen, bagi setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saudara dan saya menolak kenyataan tersebut karena masih cinta dengan kesenangan duniawi, menolak panggilan Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan, menolak panggilan Tuhan untuk melakukan pemberitaan Injil atau melaksanakan amanat agung, maka saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara tidak berhak untuk menyatakan dirinya saya pengikut Kristus. Nah, ya, kenapa? Tidak akan sia-sia perjuangan hidup kita, ya, perjuangan kita melayani Tuhan yang diiringi dengan pengorbanan tadi, penyalipan kedagingan kita.
Ketika kita memberikan kebaikan kita dengan tulus kepada orang lain, ketika kita bermurah hati menolong orang lain, apalagi dengan orang-orang yang lagi punya masalah seperti ini, ketika saudara mengubah karakter saudara ya menjadi karakter yang lemah lembut dan rendah hati, penuh penguasaan diri. Ketika engkau bertekun dalam doa, saudara mempunyai waktu doa, waktu menyembah Tuhan, berdoa untuk orang lain. Dan ketika saudara memberikan senyum saudara, sapaan saudara, penghiburan saudara kepada orang yang membutuhkan penghiburan pada saat-saat seperti ini, maka saudara sudah menjadi saksi, menjadi martir bagi kemuliaan Tuhan. Tadi disampaikan tadi di dalam Matius 28 ayat 19-20 tadi, jadikanlah semua bangsa muridku. Melalui kesaksian hidup saudara yang kudus, saudara secara tidak sadar itu menarik orang untuk mengikuti teladan yang kita bagikan dan membuat orang itu mau menjadi murid Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, tugas kita adalah menabur dan menabur. Terus kemudian merawat apa yang sudah mulai bersemi yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Ketika saudara memberikan kesaksian hidup saudara yang kudus, saudara tidak perlu mengharapkan imbalan apa-apa dari orang lain. Ya, tapi jika saudara pertahankan kesaksian hidup saudara, maka di situ Roh Kudus bekerja dan menumbuhkan apa yang saudara tabur. Pada suatu saatnya nanti saudara akan menuainya. Ya, saya teringat pada satu kesaksian seorang wanita dari Amerika namanya Liz, yang pada suatu hari dia bekerja sebagai seorang pelayan restoran. Ya, pada suatu hari ada dua orang ini pemadam kebakaran, ya, dua orang petugas pemadam kebakaran yang habis bertempur dengan api karena habis memadamkan kebakaran di sebuah gudang, dan mereka kelelahan, mereka mau minum kopi di tempat Liz bekerja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Liz mendengar percakapan dua orang tadi tentang bagaimana bergelut dengan api. Hati Liz ini tersentuh melihat pengorbanan dua orang tersebut. Kemudian dia membayarin ini makanan untuk diberikan kepada si dua pemadam kebakaran tadi, ya, dua petugas tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Liz ini, kalau cerita lainnya ada hal yang menarik, tetapi saya mau menekankan di sini. Kenapa Liz bisa melakukan seperti itu? Rupanya Liz mempunyai seorang ayah yang bekerja sebagai sebagai petugas tim SAR, ya, Search and Rescue, orang-orang yang ditugaskan untuk menyelamatkan ketika ada bencana, ya, menyelamatkan orang lain yang tertimpa bencana alam, ya, tim SAR, ya. Nah, orang tuanya, ayahnya itu mendidik Liz supaya tulus untuk menolong orang tanpa meminta balas budi, ya. Nah, rupanya hati yang seperti itu menurun kepada Liz, ya, sehingga ketika ada orang lagi kecapean, kesulitan, dia lantas dengan senang hati untuk mau berkorban. Padahal Liz bukan orang kaya, ya, dia mau memberikan makanan, mentraktir dua petugas tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, singkat cerita, kebaikan Liz ini kemudian ditulis oleh salah satu petugas tadi di suatu media sosial, ya, dan dibaca banyak orang, dan orang-orang membacanya tadi dan terharu. Dan apa yang terjadi, saudara? Liz tadi akhirnya banyak orang datang ke tempat restorannya dan Liz mendapat tip yang banyak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita tabur itu tidak akan sia-sia, ya. Saat kita bersedia jadi alat Tuhan di tengah badai seperti ini,
Dimanapun Anda berada, apapun kondisi ekonomi saudara, kesehatan saudara, Anda dapat dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan amanat agung. Mungkin saudara pernah mendengar ada satu orang pilot yang terkena COVID-19 ini, terus kemudian dirawat dan dia bersaksi kepada sesama pasiennya di rumah sakit. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, jika tujuan hidupmu jelas, agenda hidupmu jelas, dan saudara mempunyai tekad yang kuat untuk menjadi saksi Tuhan dalam konteks menjadi martir Tuhan, di mana saudara mau berkorban, maka Tuhan dimanapun Anda berada akan memakaimu dengan luar biasa. Dan pada suatu saatnya nanti, di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10, orang-orang yang setia sampai mati akan mendapat mahkota kehidupan ditaruh di atas kepalanya. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-4. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita setia melakukan amanat agung Tuhan, ketika setia melakukan tugas panggilan Tuhan, ada mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan, dan ada satu tempat kemuliaan yang lainnya yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Suatu tempat terhormat, suatu tempat kemuliaan pada kerajaan 1000 tahun Yesus berkuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, harganya harus saudara bayar pada masa kehidupan ini. Ya, saudara bayar melalui saudara mau melakukan tugas amanat agung ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba telah sampaikan perintah-Mu Tuhan untuk menyampaikan amanat agung-Mu kepada seluruh jemaat-Mu di sini. Keberadaan mereka, kondisi apapun yang mereka hadapi saat ini, entahkah mereka kekurangan atau mereka berkelebihan, entah mereka kondisi sakit atau sehat, Bapa pakailah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini untuk mereka menjadi saksi-Mu, menjadi martir-Mu Tuhan. Martir yang mau berkorban untuk menyalibkan, untuk memotong hati yang memberontak kepada Tuhan, supaya kami menjadi alat Tuhan dari bahan-bahan yang mulia, dari bahan kehidupan yang mulia, yaitu karakter ilahi. Tuhan, pakai kami semuanya jadi alat Tuhan untuk menyampaikan amanat agung-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.